Hadis 34. 34. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan kebaikannya yang selalu Ia curahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah Ustaz. Iya, alhamdulillah, ya kan? Ya, sehat-sehat ya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya dan melindungi kita. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, Ustaz berharap kepada antum sekalian untuk ya bisa mensetorkan ya hafalan ini, jadi melalui rekaman saja ya, VN ya. Nanti antum kirimkan ke Ustaz ya dari semester ini, dari hadis yang ke berapa? 31 ya. Nah, pembahasan kita ini sudah sampai kepada hadis yang ke 34. Nah, kita masih pembahasan pada hadis yang ke 34, yaitu di mana Nabi SAW menyebutkan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Maka apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah merupakan keimanan yang paling terlemah. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai hukum mengingkari kemungkaran, ya, di mana ia bisa jatuh kepada fardu kifayah dan juga bisa jatuh kepada fardu ain, ya. Kemudian sekarang ini kita membahas tentang perbedaan tingkatan tanggung jawab manusia dalam mengingkari kemungkaran. Ya, telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita seluruhnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesanggupan kita. Namun perlu diperhatikan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkatan di dalam kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Seorang muslim yang awam, seorang muslim yang minim sedikit ilmunya, wajib mengerjakan kewajiban ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia harus menyuruh istrinya, anak-anaknya dengan perkara-perkara agama yang dia tahu, ya, yang dia ketahui, yang ia dengar dari khutbah-khutbah, dari pelajaran-pelajaran, ta'lim-ta'lim, nasihat-nasihat. Sedangkan ulama, dia memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh selain mereka, karena mereka para ulama ini adalah pewaris para nabi. Jika mereka para ulama
meremehkan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, maka masuklah kekurangan, ya, maka masuklah kekurangan pada umat ini, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Ya, sementara pemerintah, penguasa, ya, kewajiban penguasa pada tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sangat besar sekali. Karena di tangan penguasa, di tangan pemerintah, ya, itu terdapat kekuatan yang dapat mengembalikan sebagian besar manusia dari kemungkaran. Mereka bisa rubah dengan kekuasaan mereka. Sebab orang yang berpengaruh, ya, sebab orang yang terpengaruh dengan berbagai nasihat dan wejangan itu sangat sedikit, ya. Orang-orang yang bisa tersadarkan melalui nasihat itu sangat sedikit, ya. Maka apabila pemerintah menyepelekan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini bencana yang sangat besar. Karena dengan sebab itulah kemungkaran akan menjadi menyebar. Para pelaku kebatilan, kefasikan semakin berani melancarkan kebatilan mereka, ya, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dan orang-orang yang melakukan perbaikan di dalam perkara agama ini. Nah, jadi berbeda-beda, ya, orang yang awam, maka dia wajib untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini semampunya kepada istrinya, kepada anaknya, dari ilmu yang dia dapatkan dari ta'lim, dari pengajian, dari apa yang dia baca. Nah, sedangkan ulama ini punya tugas yang besar juga, karena mereka ini ada pewaris para nabi. Maka apabila mereka meremehkan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan terjadilah kerusakan, kekurangan pada umat ini sebagaimana terjadi kerusakan pada Bani Israel. Nah, untuk tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sangat besar sekali di tangan penguasa. Jadi apabila para penguasa mereka tidaklah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Maka andil penguasa itu untuk melancarkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sangatlah besar. Untuk, ya, manusia itu untuk mau menerima nasihat itu sedikit sekali. Tapi kalau dengan kekuatan penguasa, ya, perubahan itu, ya, akan bisa terlihat. Ya, orang-orang pun tidak akan berani untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan dengan nyata, dengan terang-terangan. Kalaupun mereka melakukan kemaksiatan, mereka akan melakukannya itu dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengingkari kemungkaran, kemudian kita membahas tentang mengingkari kemungkaran yang tampak, terlihat dan sudah dimaklumi sebagai kemungkaran. Maka karenanya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Ini menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran itu terkait dengan penglihatan. Jadi kalau kita lihat kemungkaran itu dengan penglihatan kita. Jadi jika kemungkaran itu tersembunyi dan seseorang tidak melihatnya, namun dia mengetahuinya, maka sebagian besar riwayat dari Imam Ahmad adalah orang tersebut tidak boleh melihatnya dan tidak boleh memeriksa sesuatu yang ia ragukan. Dia cuma mendengarkannya saja, maka dia tidak boleh melihat kemungkaran itu, memeriksa sesuatu yang ia ragukan itu. Ini sebagian besar riwayat dari Imam Ahmad. Namun diriwayatkan lain disebutkan dari Imam Ahmad
bahwa orang tersebut harus membuka sesuatu yang tertutup jika ia hendak membuktikannya. Contohnya, jika seseorang mendengar suara lagu yang diharamkan atau alat-alat hiburan dan dia tahu tempat sumber suara itu, dia harus mengingkarinya karena kemungkaran tersebut telah terbukti. Ya, mengetahui tempatnya, yang demikian itu seperti ia melihat langsung. Nah, itu ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan ia berkata, jika ia mengetahui tempat kemungkaran, maka tidak apa-apa ia mengingkarinya. Adapun memanjat tembok untuk mengetahui orang-orang yang berkumpul dalam salah satu kemungkaran, maka ini dibenci oleh para imam, para ulama-ulama. Ya, sampai-sampai memanjat tembok untuk mengetahui orang-orang yang berkumpul dalam salah satu kemungkaran, maka ini dibenci oleh para ulama. Ya, para imam seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala dan lainnya. Karena tindakan itu masuk dalam kategori memata-matai yang dilarang. Ya, memata-matai yang dilarang. Ya, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, celaka Walid bin Uqbah. Ya, celaka Walid bin Uqbah. Jenggotnya meneteskan minuman keras. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Allah melarang kita memata-matai. Allah SWT melarang kita memata-matai. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, jika kemungkaran yang diduga kuat dirahasiakan, menurut kabar dari orang yang jujur berkaitan dengan pelanggaran hal-hal yang haram yang tidak bisa ditunda pengingkarannya seperti zina dan pembunuhan, maka memata-matai usaha mengetahuinya dan menyelidikinya karena khawatir pelanggaran hal-hal haram dilanggar, maka menyelidikinya menjadi diperbolehkan. Jika yang terjadi tidak seperti itu, maka memata-matai dan usaha mengetahuinya tidak diperbolehkan. Ya, kemungkaran yang wajib diingkari adalah kemungkaran yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan kemungkaran yang masih diperdebatkan tidak wajib diingkari pada orang yang mengerjakannya karena beristihad ya di dalamnya atau mengikuti mujtahid dengan taklid yang dibolehkan. Kemudian mengingkari kemungkaran dengan hati. Nabi SAW mengatakan, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahawa amar ma'ruf nahi mungkar termasuk karakteristik iman. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahawa orang yang sanggup mengerjakan salah satu karakteristik keimanan itu lebih baik daripada orang yang meninggalkannya dan tidak sanggup mengerjakannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, ya, hukumnya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Adapun mengingkari kemungkaran dengan hati, ya, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah fardu ain yang tidak gugur bagaimanapun keadaannya. Hati yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran adalah hati yang hampa dari iman.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, binasalah orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang baik dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Dan maksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah bahwa mengetahui perbuatan ma'ruf dan kemungkaran dengan hati adalah kewajiban yang tidak gugur dari siapapun. Adapun dengan tangan dan lisan sesuai dengan kemampuan. Dan ridha terhadap kemungkaran termasuk dosa dan kesalahan yang paling jelek. Tanggungjawab seorang hamba tidak hilang dari mengingkari kemungkaran dengan hati, walaupun ia benar-benar tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan dan lisannya, dengan sebab bahaya yang akan bisa mengenai badannya, hartanya, serta ia tidak mempunyai kemampuan menanggung bahaya tersebut. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, ya, mengingkari kemungkaran yang telah disepakati sebagai kemungkaran. Ya, kemungkaran yang wajib kita hilangkan adalah kemungkaran yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Ya, sebagai kemungkaran seperti riba, zina, minum khamar, tabarruj, bersolek bagi wanita untuk selain mahramnya, meninggalkan salat, dan kemungkaran yang lainnya. Adapun perkara-perkara yang masih diperselisihkan di antara ulama tentang haram atau wajibnya, maka apabila terdapat kelemahan dalam perselisihan tersebut sedangkan hujjah ada pada ulama yang mengatakan haram, maka perselisihan yang seperti ini wajib diingkari atas pelakunya. Namun apabila terdapat kekuatan pada perselisihan tersebut sedangkan menguatkan salah satu dari keduanya sangat sulit dan tidak mampu untuk menguatkannya kecuali oleh para ulama yang berkompeten, yang mumpuni, maka perselisihan yang seperti ini wallahu a'lam tidak boleh diingkari atas pelakunya. Kemudian selanjutnya, pendorong-pendorong amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, pendorong dilakukannya amar ma'ruf nahi mungkar ini sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama adalah mencari ganjaran pahala. Ya, sebab orang yang menunjukkan manusia kepada perbuatan ma'ruf lalu mereka mengerjakan perbuatan ma'ruf tersebut, maka ia memperoleh pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kemudian yang kedua, pendorong amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah karena takut hukuman dari Allah. Sebab jika kemungkaran telah menyebar pada suatu umat, maka hal ini menjadi ancaman turunnya hukuman atasnya. Nabi SAW bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Sungguh apabila manusia melihat pelaku kezaliman tetapi dia tidak menghentikannya, tidak mengubahnya, hampir saja Allah meratakan azab kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah karena marah karena Allah. Ya, marah karena Allah termasuk perkara iman yang wajib. Ya, pendorong amar ma'ruf nahi mungkar adalah marah karena Allah, yang termasuk perkara iman yang wajib. Kemudian yang keempat adalah sebagai nasihat bagi kaum mukminin dan kasih sayang kepada mereka serta sebagai upaya menyelamatkan mereka. Ada seorang hamba terjatuh dalam kemungkaran, maka ia telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah dan kemurkaannya. Karena itu wajib seorang muslim menyelamatkan saudaranya dari hukuman dan kemurkaan Allah.
yaitu dengan melarangnya dari kemungkaran yang dilakukannya, dan ini adalah bentuk kasih sayang yang besar kepadanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi orang lain, mereka disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah orang yang berada di bumi, niscaya kalian disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berada di langit. Kemudian yang kelima, untuk mengagungkan, membesarkan dan mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena Allah lah yang berhak ditaati, tidak boleh dimaksiati. Ya, maka wajib ya diingat, tidak boleh dilupakan. Wajib disyukuri, tidak boleh diingkari. Wajib dibela dengan jiwa dan harta dari pelanggaran-pelanggaran yang dia haramkan. Maka siapa yang memperhatikan tingkatan ini dari tingkatan sebelumnya, maka gangguan apa saja yang ia temui di jalan Allah itu menjadi kecil, tidak bermakna. Maka dia akan berjuang dengan harta dan jiwanya, dan dia korbankan apa yang ada padanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hendaknya kita memperhatikan sikap hikmah dalam mengingkari kemungkaran dan menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Ya, dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, "Iz ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Di antara bentuk hikmah adalah memperhatikan keadaan orang yang kita perintah dan kita larang. Maka di suatu kesempatan harus dengan lemah lembut dan bersikap halus. Ya, sebagaimana Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, menyuruh untuk bersikap lembut kepada Fir'aun. Ya, mudah-mudahan dia sadar dan semoga dia takut. Dan pada kesempatan lainnya juga digunakan sikap tegas dan keras. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlul alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah. Berjihadlah, lawanlah orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Oleh karena itu, orang yang mengemban tugas ini wajib memiliki sifat-sifat tertentu. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, tidak boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, lemah lembut dalam sesuatu yang ia perintahkan dan lemah lembut dalam sesuatu yang dia larang. Yang kedua, adil dalam sesuatu yang ia perintahkan dan adil dalam sesuatu yang ia larang. Yang ketiga, berilmu, mengetahui sesuatu yang ia perintahkan dan berilmu sesuatu yang ia larang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, semua manusia membutuhkan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf tanpa sikap keras, kecuali terhadap orang yang memperlihatkan kefasikan. Maka orang tersebut, orang seperti itu tidak ada kehormatan baginya. Ya, semua manusia membutuhkan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf tanpa sikap keras, kecuali terhadap orang yang memperlihatkan kefasikannya. Maka orang yang seperti itu tidak ada kehormatan baginya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, jika sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berjalan melewati suatu kaum yang mereka lihat melakukan sesuatu yang mereka benci, mereka mengatakan, pelan-pelanlah, berhentilah kalian, semoga Allah SWT merahmati kalian. Pelan-pelanlah, berhentilah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Ya, inilah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat
Abdullah Ibn Mas'ud ketika melewati suatu kaum yang melakukan sesuatu yang mereka benci. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai. Kemudian selanjutnya hendaknya pelaku amar ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya mereka ini menjadi teladan untuk orang lain. Ya, jadi apabila ia menyuruh kepada kebaikan, maka hendaknya dia orang yang pertama mengerjakan kebaikan tersebut. Apabila dia melarang dari kemungkaran, maka hendaknya dia adalah orang yang pertama kali menjauhi kemungkaran tersebut. Karena Allah SWT membenci pelaku amar ma'ruf nahi mungkar yang terjatuh pada kemungkaran yang ia larang dari orang lain. Sebagaimana ini terdapat di dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya, sangat besar kemurkaan Allah, ya, jika kamu mengatakan apa yang kamu kerjakan. Ya, jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, akan tetapi ini tidaklah berarti bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu haruslah orang yang sempurna. Haruslah orang yang tidak memiliki kesalahan. Sebab Allah hanya mengingkari perbuatan mereka yang menyelisih perkataan mereka, bukan mengingkari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, di sini terakhir Ustaz akan menyebutkan tentang bahaya apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, bahayanya sangat besar. Ya, ada 3 bahaya yang akan kita dapatkan apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, sebagaimana ahlul kitab itu dijauhkan dari rahmat Allah SWT ketika mereka meninggalkan tugas penting ini, yaitu tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Mereka dilaknat, ya, orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Apa sebabnya? Karena mereka itu durhaka, selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Maka sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua, ini bahaya yang pertama, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, bahayanya adalah binasa di dunia. Ya, dia akan binasa. Nah, ini disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, yang menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang. Ya, ini hadis yang sangat yang agak panjang, yaitu perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batas-batas Allah dan orang-orang yang jatuh, ya, melanggar batas-batas Allah. Ini seperti satu kaum yang mereka mengundi, ya, pembagian tempatnya di atas kapal laut. Ya, ini ya, sebagai mereka ada yang bagiannya di atas, ada yang bagian di bawah. Sedangkan orang-orang yang berada di bawah, apabila mereka ingin mengambil air, ya, mereka mesti melewati orang-orang yang berada di atas. Dan mereka mengatakan, seandainya kita lubangi perahu ini, kita tidak akan mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya orang-orang yang berada di atas membiarkan orang-orang yang berada di bawah melubangi perahu, maka akan binasalah semuanya. Dan seandainya mereka memegang tangan, yaitu melarang orang-orang yang berada di bawah melakukan hal itu, maka selamatlah yang berada di atas, dan begitu juga selamat yang berada di bawah, semuanya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, akibat meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tidak dikabulkannya doa. Jadi apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah tidak akan mengabulkan doa kita.
Nabi SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Atau kalau tidak, hampir saja Allah SWT menurunkan azabnya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, ya, karena waktu kita sudah selesai. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.